Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Muzaki dengan NIM 2201754. Pada video ini saya akan mempresentasikan salah satu kasus hacking yang pernah terjadi, yaitu kasus Equifax Data Breach. Terbelakangnya, jadi Equifax Data Breach ini merupakan salah satu kasus hacking terbesar yang ada di dunia ini, yang pernah ada di dunia ini. Eh, Tepatnya pada September 2017 lalu, Equifax organisasi atau pelaporan merupakan organisasi pelaporan kredit utama di AS secara terbuka mengungkapkan pelanggaran data yang terjadi selama berbulan-bulan sebelumnya antara Mei dan Juli. Serangan ini diklaim telah mempengaruhi 145,5 juta orang dengan meretas secara ilegal dengan mengakses nama, nomor jaminan sosial atau Social Security Number, tanggal lahir, alamat, dan 209.000 nomor kartu kredit bersamaan dengan berbagai dokumen lain serta informasi pribadi konsumen. Nah, jadi bagaimana sih kronologi kasus ini? Yang pertama itu celah keamanan pada sistem Apache Struts. Jadi yang perlu kita ketahui adalah Equifax sendiri ini menggunakan Apache Struts ya. Apache Struts sendiri itu merupakan framework open source yang digunakan untuk membangun aplikasi web. Nah, jadi pada Maret 2017 silam, Apache itu merilis suatu pembaruan keamanan untuk menambal celah keamanan kritis yang memungkinkan peretas untuk mengeksekusi kode berbahaya dari jarak jauh atau RCE, Remote Code Execution. Nah, namun Equifax ini gagal untuk memperbarui sistem tersebut sehingga celah ini muncul terbuka selama berbulan-bulan kemudian. Nah, serangan cyber dimulai. Serangan cyber ini dimulai pada bulan Mei 2017 silam. Peretas itu mulai mengeksploitasi celah keamanan pada Apache Struts di server Equifax. Para peretas ini mendapatkan akses ke database perusahaan dan mulai mengekstrak informasi pribadi, informasi sensitif, serta serangan ini berlangsung tanpa terdeteksi selama beberapa bulan, lebih dari 2 bulan. Lalu deteksi dan respon yang lambat. Nah, lalu pada akhirnya 29 Juli 2017, tim keamanan Equifax ini akhirnya baru menyadari adanya aktivitas mencurigakan di jaringan mereka. Setelah investigasi lebih lanjut, mereka menemukan bahwa data pelanggan telah dicuri sejak Mei 2017. Nah, baru mereka mengetahui kalau terjadi pembobolan database mereka dan data pelanggan mereka dicuri. Hingga pada akhirnya 30 Juli 2017, satu hari setelah mereka mengetahui itu, Equifax menutup akses yang digunakan oleh peretas. Nah, lalu terakhir, pengungkapan publik yang terlambat. Equifax itu secara resmi itu mengumumkan kebocoran data pada 7 September, lebih dari sebulan setelah mereka serangan dihentikan. Tentu perilaku ini membuat publik marah kepada Equifax karena menunda pengumuman yang bisa menyebabkan lebih banyak kerugian bagi pelanggan yang terdampak. Selain itu, beberapa eksekutif Equifax diketahui menjual saham sebelum kebocoran diumumkan, yang memicu tuduhan insider trading. Nah, jadi dari kronologi ini dapat kita ketahui bahwa teknik hacking yang digunakan yaitu mengeksekusi kode berbahaya dari jarak jauh ya, atau remote code execution. Nah, tindakan. Dalam kurang dari 1 minggu sejak pemberitahuan publik terjadinya pelanggaran, lebih dari 30 gugatan hukum sudah diajukan untuk melawan Equifax, dengan gugatan hukum terbesar bertujuan untuk mengklaim biaya hingga 70 juta US dollar. Equifax kemudian mencoba menenangkan konsumen dengan memberikan gratis biaya pemantauan selama 1 tahun bagi orang yang terdaftar di kategori tersebut. Namun, hal ini hanya memperburuk situasi karena ditemukan bahwa pendaftaran layanan secara otomatis mencegah individu untuk berpartisipasi dalam klaim hukum terhadap Equifax di masa depan. Layanan pemantauan ini juga mengharuskan setiap individu untuk membayar secara penuh setelah periode gratis berakhir, yang pada akhirnya memberikan kesan kepada publik bahwa Equifax memanfaatkan gejolak ini untuk meningkatkan keuntungan ekonomi. Nah, jadi ini ya, eh, bukan lebih dari 140 juta data pelanggan itu telah bocor, menyebabkan potensi kehancuran identitas dan penipuan. Nah, namun bukannya memberikan solusi yang memuaskan untuk masyarakat, Equifax ini justru mengambil solusi yang menguntungkan mereka, sehingga membuat publik ini bukannya
bersimpati, malah tambah menjelekkan reputasi Equifax ini sendiri. Sehingga hingga akhirnya Equifax ini didenda hingga total 700 juta US dollar oleh regulator AS, dan CEO, CIO, dan CSO Equifax ini mengundurkan diri akibat skandal ini. Nah, reputasi Equifax yang hancur ini dan perusahaan menyebabkan perusahaan mengalami penurunan nilai saham yang signifikan. Nah, jadi dari kasus Equifax ini dapat diambil sedikit poin, yaitu secara dan juga dari kasus Equifax ini dapat kita tahu juga secara garis besar bahwa secara kuantitatif kasus pelanggaran Equifax ini bukan yang terbesar sepanjang sejarah AS ya. Karena meskipun sudah mempengaruhi hampir setengah dari total penduduk AS, jumlah ini masih jauh di beberapa pelanggaran penting dibandingkan beberapa pelanggaran penting lainnya, yaitu salah satu kasus Adobe yang mencapai 152 juta penduduk, capai korban 152 juta penduduk yang terjadi pada tahun 2013 silam. Pelanggaran ini juga bukan termasuk pelanggaran kecil di dunia karena pada tahun 2013 silam, Yahoo juga pernah mengalami kasus pelanggaran terhadap 3 miliar orang di seluruh dunia. Tapi meskipun demikian, kualitas dan sensitivitas tinggi dari data yang dicuri menjadikan Equifax ini sebagai serangan yang paling merusak dan secara finansial merugikan dalam sejarah. Hal ini merupakan pelanggaran terbesar yang melibatkan layanan jaminan sosial dan nomor kartu kredit. Sedangkan pelanggaran Yahoo hanya melanggar alamat email, kata sandi, dan jawaban keamanan yang diretas. Sedangkan pelanggaran Equifax ini memberikan informasi yang jauh lebih berharga bagi para peretas. Nah, karena walaupun Equifax ini korbannya masih jauh dibandingkan waktu korban Yahoo 2013 silam. Namun kerugiannya Equifax ini ditinjau merupakan yang paling merugikan dalam sejarah. Ya, ya. Nah, jadi bagaimana sih cara mengatasi kasus-kasus kasus-kasus seperti yang terjadi pada Equifax ini? Yaitu selalu update sistem dan patch keamanan secepat mungkin, dan jangan menunda. Jika terjadi kegagalan, harap dilakukan update ulang. Lalu dan juga pantau aktivitas jaringan untuk mendeteksi anomali lebih awal. Karena Equifax ini lambat dalam memantau kegiatan yang ilegal yang terjadi itu ya. Lalu gunakan enkripsi yang kuat untuk melindungi data sensitif, serta bertindak cepat dan transparan saat terjadi insiden keamanan, bukannya menunda pengumuman ke publik setelah 1 bulan lebih. Jadi itu saja sedikit yang dapat saya sampaikan mengenai kasus Equifax data breach ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.